ilmu. Pada sesi debat kedua ini yang berada di ruang ASPI 1, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Khalid sebagai moderator. Kemudian ada 3 rekan kita yang akan melaksanakan debat. Yang pertama ada mahasiswa rasional yaitu Mbak Sakti. Kemudian ada mahasiswa argumentatif yaitu Mas Nibras. Dan yang ketiga adalah mahasiswa yang paling logis yaitu Mas Andri. Kemudian langsung saja topik yang kita bahas yaitu bagaimana menyusun rumusan masalah untuk penelitian kualitatif. Ingat, kualitatif bukan kuantitatif ya Pak. Oke, pertanyaan yang pertama, seberapa penting landasan teori dalam merumuskan masalah penelitian kualitatif? Bisa langsung dijawab oleh mahasiswa rasional. Iya, saya sebagai mahasiswa rasional, seberapa penting sih landasan teori itu? Jadi landasan teori itu adalah fondasi utama teman-teman. Jadi kalau ibarat rumah, landasan teori itu kayak kerangkanya. Nah, jadi rumusan masalah itu nggak bisa hadir dari ruang yang kosong. Jadi dia harus dibangun dari gap dalam teori dan prakteknya. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Aristiono tadi, misalnya nih di suatu teori ada satu teori yang menunjukkan A, tapi ternyata di realitanya itu tidak sesuai. Jadi misalnya B, kayak misalnya contohnya itu pendaftaran tanah menjamin kepastian hukum. Nah, tapi kok ada tanah yang udah sertifikat tapi misalnya dia pas di kasus dia nggak bisa menjamin kepastian hukum itu. Nah, itu ada apa? Kok beda dengan teori? Nah, itulah pentingnya landasan teori sebagai rumusan masalah. Nah, teori itu memberikan kita kerangka berpikir sehingga kita itu bisa memilah fenomena mana yang layak diangkat. Terus di situlah muncul penelitian yang baru. Dengan demikian, teori membuat rumusan masalah menjadi lebih tajam, fokus, dan tidak melebar. Tanpa teori, penelitian kualitatif berisiko hanya jadi kumpulan cerita pengalaman tanpa kontribusi akademik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh mahasiswa. Oke, terima kasih kesempatannya. Tadi Mbak Septi ngomong kalau landasan teori itu sebagai kerangkanya. Saya setuju teori itu penting. Cuman ini kan sekali lagi ini penelitian kualitatif bukan kuantitatif. Maksud saya teori itu jangan sampai diperlakukan seperti pagar yang membatasi kreativitas penelitinya. Karena kualitatif itu harus sifatnya eksploratif, menelusuri makna-makna yang justru sering tidak terjangkau oleh teori-teori lama yang seperti diutarakan oleh Mbak Septi tadi. Nah, kalau kita terlalu terpaku pada teori, ada risiko kita hanya mencari hal-hal yang sesuai dengan teori. Padahal mungkin ada teori baru yang lebih kaya dan lebih ilmu baru, lebih kaya. Nah, bagi saya rumusan kualitatif sebaiknya dimulai dengan pertanyaan yang luas dan terbuka, lalu dipertajam seiring dengan proses penelitian. Itu jauh lebih sehat daripada dari awal langsung dikunci dengan teori. Ingat, teori bisa membantu, tapi jangan sampai kita terjebak hanya membuktikan teori, karena tujuan kualitatif bukan membuktikan, melainkan menemukan. Dan dilanjutkan oleh mahasiswa Kodis. Ya, terima kasih mahasiswa argumentatif dan rasional telah memberikan pernyataannya. Mungkin dari saya mahasiswa logis, dari pernyataan mahasiswa rasional tadi mungkin agak bertolak belakang sedikit. Dari saya
pernyataan dari mahasiswa argumentatif itu memang benar. Jadi kayak pada penelitian kualitatif itu tuh memang memiliki rangka, tapi rangka tersebut itu bukan menjadikan pagar, jadi hanya menjadikan kita panduan. Jadi kita bisa explore tentang apa yang kita lihat di lapangan itu. Jadi sebagai contoh kayak kalau kita turun ke lapangan tanpa kerangka kita juga akan kesulitan. Namun itu tuh teori dibutuhkan untuk memberi pegangan. Jadi ketika kerangka itu kita tuh bisa apa sih yang kita mau cari datanya itu emang betul. Namun di sisi lain, jadi kita jangan fokus di itu, kita harus mencari apa yang kita lihat di lapangan. Dengan kata lain, pada teori letakkan proporsional, cukup memberi arah tanpa menekan penemuan penemuan kita di lapangan. Mungkin bisa saya kembalikan ke moderator. Ya, para mahasiswa mempunyai pandangan tersendiri-sendiri. Supaya lebih jelas kita tambah pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana mengusahakan agar rumusan masalah kita selaras dengan tujuan penelitian dan juga metode penelitian kualitatif. Yang bisa dijawab oleh mahasiswa logis. Terima kasih moderator. Saya dari mahasiswa logis. Menurut saya rumusan masalah dan tujuan dan metode itu kunci ya. Karena ibarat kata rumusan masalah itu pertanyaan yang kita ajukan dan tujuan itu jawabannya. Jadi ketika rumusan masalahnya itu kita harus mencari rumusan masalahnya yang memang kita saling berhubungan langsung. Jika pertanyaannya bagaimana pengalaman petani dalam mengurus sertifikat, maka dalam tujuan itu kita harus mendeskripsikan petani mengurus sertifikat hak tanahnya. Jadi kayak pengalaman dia. Selanjutnya dalam metode juga harus logis, mengikuti arah itu. Kalau pertanyaannya tentang pengalaman, jadi kayak tadi sebagai contoh pengalaman petani dalam mengurus sertifikat. Nah, metode yang digunakan kita harus menggunakan metode wawancara. Tidak mungkin kan kita harus dalam pertanyaan tersebut kita menggunakan metode kayak Google Form atau dan lain sebagainya. Jadi itu akan tidak sejalan lah. Selain itu, jadi dalam metode rumusan masalah, tujuan dan metode itu menjadi satu benang merah. Dan kalau salah satunya tidak kuat atau tidak selaras, maka penelitian ini bisa goyah dalam kita menyusun penelitian. Mungkin saya kembalikan ke mahasiswa argumentatif. Baik, saya menghargai pandangan mahasiswa logis, pendapat dari Mas Edwin. Cuman menurut saya perumusan masalah kualitatif tidak selalu harus kaku 100%, Mas. Dia harus 100% nyambung dengan tujuan sejak awal. Kenapa? Karena realitas sosial itu dinamis. Di lapangan kita bisa menemukan fenomena baru yang sebelumnya tidak terpikirkan oleh kita. Nah, kalau kita terlalu kaku, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menangkap temuan yang berharga. Nah, jadi bagi saya, Mas, selaras itu penting, tapi selaras secara dinamis. Artinya rumusan masalah memang punya arah, tetapi harus siap direvisi ketika ada data yang lebih kuat. Jadi kita adaptif sikapnya. Jadi harus bisa merubah tujuan rumusan masalahnya jadi bisa direvisi. Justru disitulah keunggulan penelitian kualitatif, Mas. Fleksibilitas. Peneliti harus berani menyesuaikan diri dengan data, bukan memaksakan data menyesuaikan diri dengan pertanyaan awal. Jadi jangan memaksakan data, Mas. Jadi kita harus menyesuaikan diri dengan data, bukan menyesuaikan data diri dengan pertanyaan awal. Oke, dilanjut sama Septi. Baik, kalau dari saya
tadi kan keselarasan rumusan masalah, tujuan dan metode ya. Nah, fleksibilitas itu memang penting Mas. Jadi tapi fleksibilitas itu tidak boleh fleksibilitas itu nggak boleh melebar dan dia itu juga harus rasional. Jadi kalau cuma fleksibel aja, nanti jadinya kita harus mengubah rumusan masalah. Jadi kan tadi kan kalau fleksibilitas itu kita di lapangan nih, kita ketemunya ini ternyata ada yang lebih kuat lagi, revisi, ada yang lebih kuat lagi, revisi. Fleksibel boleh, tapi dia harus rasional. Jadi dari awal itu kita juga harus udah memiliki ruang kalau di rumusan masalah itu dari awal harus kuat dan harus fleksibel juga untuk mengakomodasi penemuan baru. Jadi dari awal rumusan masalahnya itu udah bisa fleksibel tanpa harus merombak rumusan masalahnya itu karena data di lapangannya ditemukan tidak sesuai data gitu. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Ya, dari ketiga argumen tersebut akan kita teruskan ke pertanyaan terakhir. Bagaimana peran kita sebagai mahasiswa dalam menghadapi tantangan merumuskan masalah ini? Mungkin bisa dijawab oleh mahasiswa argumentatif terlebih dahulu. Menurut saya sebagai mahasiswa atau taruna, tantangan terbesar kita adalah berani keluar dari zona nyaman atau zona aman. Terlalu banyak penelitian kualitatif itu mengikuti teori lama tanpa keberanian untuk menentang. Padahal seringkali penemuan besar lahir justru dari keberanian melawan arus. Bagi saya, perumusan masalah kualitatif itu hasil dari pertarungan ide. Kita harus membaca literatur, kita harus melihat berita terkini, berita jurnal terkini. Terus juga kita harus berani berdebat dengan literatur itu melalui realitas di lapangan. Jadi kita harus melihat literatur itu dengan fakta di lapangan bagaimana. Selanjutnya kita tidak boleh kita boleh menolak teori lama, tetapi dengan data, bukan sekadar opini. Dengan begitu penelitian kita bukan hanya mengulang, tapi menawarkan perspektif baru. Jadi tantangan mahasiswa kualitatif bukan hanya sekedar merumuskan masalah, tapi berani menggeser wacana dan membuka jalan bagi pemahaman yang lebih kaya tentang realitas di lapangan. Ya. Selanjutnya, tadi kan pertanyaannya tantangan untuk merumuskan masalah sebagai mahasiswa kualitatif ya. Saya setuju dengan mahasiswa argumentatif bahwa kita memang harus berani mengkritisi teori. Tapi keberanian itu memang nggak boleh asal-asalan. Jadi dia harus berdasarkan data dan argumentasi yang kuat. Kalau nggak berdasarkan data dan argumentasi yang kuat, kita itu kayak berdebat kosong. Nah, bagi saya menyusun rumusan masalah kualitatif itu harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama teori sebagai kerangka konseptual, yang kedua itu fenomena lapangan sebagai realitas yang dihadapi, dan yang ketiga adalah etika penelitian sebagai rambu agar penelitian tetap sahih atau tetap betul ya dan bermanfaat. Rumusan masalah itu harus visible atau layak diteliti dengan keterbatasan waktu dan sumber daya dan worthwhile, yaitu bernilai dan punya kontribusi. Jadi tugas kita sebagai mahasiswa itu bukan hanya berani berbeda, tetapi juga memastikan perbedaan itu punya dasar rasional dan memberikan makna pada pengembangan ilmu. Sekian dari mahasiswa argumentatif, mungkin bisa dilanjutkan oleh mahasiswa logis. Dari saya mahasiswa logis, tantangan mahasiswa kualitatif ada pada menjaga struktur berpikir yang utuh. Di sini kita harus bisa mulai dari observasi awal, lalu identifikasi fenomena yang menarik, kemudian cek literatur untuk mencari celah penelitian. Dari situ kita rumuskan masalah dan pastikan semuanya konsisten dengan tujuan serta metode yang digunakan. Rumusan masalah itu bukan tujuan akhir, melainkan jembatan.
menuju data dan analisis. Kalau jembatannya rapuh, seluruh bangunan pimpinan bisa runtuh. Karena itu, mahasiswa kualitatif harus berusaha membuat jembatan yang kuat, yaitu cukup kokoh untuk penuntun penelitian, tapi tetap fleksibel untuk dilewati berbagai temuan di lapangan. Nah, mungkin itu saja dari mahasiswa logis. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas pendapatnya dari ketiga mahasiswa, rasional, argumentatif, dan logis. Semoga debat yang kita simak tadi memberikan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam tentang bagaimana menyusun rumusan masalah penelitian kualitatif, baik itu dengan landasan teori yang rasional, konsistensi, logis, maupun fleksibilitas yang argumentatif yang bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan terakhir, semoga di akhir semester nanti kita diberikan kemudahan untuk menyusun tugas akhir atau skripsi, dan semoga mendapat dosen pembimbing ataupun dosen yang penguji yang dapat membimbing kita ke jalan yang benar dan benar. Allahumma amin. Tak lupa terima kasih juga atas partisipasi teman-teman semua yang hadir secara langsung di kelas kita ASMI 1 ataupun nanti yang menonton rekaman ini via YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.